Terlanjur kasus Vina Cirebon disebut kejahatan HAM. Elza Sharif malah bantah ada penyiksaan, fitnah. Terlanjur kasus Vina Cirebon disebut ada tindak kejahatan HAM. Elza Sharif kini muncul dan malah membantah semuanya. Pengacara Ibtu Rudian itu menyebut dugaan penyiksaan terhadap para terpidana adalah fitnah belaka. Seperti diketahui, Komnas HAM mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Bahkan, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Asmi Syahputra menyebut hal ini bukan pelanggaran lagi, melainkan kejahatan HAM. Merespon hal ini, Elza Sharif membantah keras. Tidak benar, ya buktikan, jangan asal ngomong, seru Elza di acara yang sama. Elza beralasan para terpidana itu hanya 31 jam berada di Polres Cirebon Kota, kemudian dikirim ke Polda Jabar. Yang nyiksa Polres Cirebon atau Polda Jabar. Kalau di Cirebon, cuma 31 jam, kata Elza. Menurut Elza, kesaksian Aldi yang mengaku mengalami penyiksaan itu hanya omongan semata tanpa dibuktikan dengan visum atau bukti lain. Bawa dong ke dokter, divisum dong. Kan ada bekas-bekasnya, jangan asal ngomong, tantang Elza. Elza lalu mempertanyakan kenapa dugaan penyiksaan itu selalu dialamatkan ke Polres Cirebon Kota, bukan ke Polda Jabar yang waktu pemeriksaannya lebih lama. Kenapa tidak berani Polda? Karena memang tidak ada penyiksaan, serunya. Elza mengklaim punya bukti foto dan video yang menerangkan mereka tidak pernah mengalami penyiksaan. Foto yang diklaim terpidana adanya penyiksaan itu hanya rekayasa. Foto panda itu di-create, dibakarlah rambutnya. Ternyata saya baru tahu, oleh tahanan, terpidana, dikasih balsem, karena itu tradisi, karena dia pemerkosa. Foto itu tidak pernah berubah, itulah yang di-create seolah-olah disiksa luar biasa. Itu doang kan? Foto yang di-create diulang-ulang, tuduhnya. Terkait Sudirman yang mengaku ditembak peluru karet, Elza pun menyangkalnya. Menurutnya, kepolisian tidak pernah punya senjata angin, kecuali senjata api. Banyak fitnah yang beredar. Banyak yang bilang Aris Papua, padahal dia tidak pernah berfungsi di Cirebon Kota, sampai detik ini. Anwar, polisi, itu dipleret, tidak pernah. Gugun, hanya pembantu, dan sudah ada penyerahan dari narkoba ke Propam. Selesai, tukasnya. Jelang putusan sidang PK terpidana kasus Vina, rupanya Ibtu Rudiana sudah punya rencana jika PK dikabulkan. Ayah Eki tersebut menyiapkan banyak langkah hukum, termasuk somasi kepada pengacara terpidana. Diungkap oleh kuasa hukumnya, Elza Sharif, ia mengaku pihaknya sedang memverifikasi saksi-saksi yang diajukan oleh para terpidana. Elza juga mengatakan, Aep dan Rudiana masih bersikukuh pada keterangan awal mereka. Meski sama-sama kliennya, menurut Elza, Ibtu Rudiana tidak tahu keberadaan Aep saat ini. Bahkan kata dia, saat sidang di lokasi kejadian, Aep juga ikut menghadiri persidangan itu. Bahkan menurut Elza, Aep menjelaskan detail soal kejadian pelemparan di lokasi. Di sisi lain, pihak keluarga Vina mengaku akan legowo jika kasus Vina Cirebon akhirnya diputus kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu jika peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina dikabulkan oleh Mahkamah Agung, MA. Hal ini diungkap oleh kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia. Reza mengatakan, keluarga Vina hanya ingin kasus ini segera selesai. Keluarga Vina tidak ngotot agar 8 terpidana tetap menjalani hukuman seumur hidup. Bahkan keluarga Vina legowo jika kasus ini diputus sebagai kecelakaan. Hal itu juga disampaikan oleh Marliana, kakak kandung Vina. Ia mengaku legowo jika putusan MA menyatakan kalau adiknya tewas karena kecelakaan, bukan pembunuhan. Marliana pun tidak akan meminta kasus adiknya untuk diusut ulang. Apalagi kata dia, kasihan jika 8 terpidana harus menjalani hukuman kalau memang bukan mereka pelakunya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Sharif, membantah tudingan jika kasus Vina merupakan kejahatan hak asasi manusia, HAM. Ia mengaku difitnah oleh pihak-pihak yang menurutnya tidak bertanggung jawab. Elza juga meminta pihak-pihak yang menyebut kasus Vina sebagai kejahatan HAM untuk membuktikannya. Seperti diketahui, Komnas HAM mengungkap adanya 3 pelanggaran HAM dalam kasus Vina, yaitu pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak untuk bebas dari penyiksaan, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang. Elza beralasan, para terpidana hanya berada di Polres Cirebon Kota selama 31 jam, sebelum dipindahkan ke Polda Jabar. Menurutnya,
kesaksian Aldi yang mengaku mengalami penyiksaan itu hanyalah bualan tanpa adanya bukti. Bawa ke dokter, divisum. Kan ada bekas-bekasnya, jangan asal ngomong, tantang Elza. Elza juga mempertanyakan mengapa dugaan penyiksaan itu selalu dialamatkan kepada Polres Cirebon Kota, dan bukan kepada Polda Jabar. Padahal menurutnya, pemeriksaan yang lebih lama dilakukan oleh Polda Jabar. Ia menyebut pihak-pihak tersebut tidak berani menuding Polda Jabar karena memang tidak memiliki bukti. Ia menyebut foto yang diklaim oleh terpidana sebagai bukti penyiksaan itu hanya rekayasa. Pasalnya, ia menyebut memiliki bukti foto dan video yang menerangkan, terpidana tidak pernah mengalami penyiksaan. Terkait dengan Sudirman yang mengaku ditembak peluru karet, Elza juga membantahnya. Menurutnya, kepolisian tidak pernah memiliki senjata angin, kecuali senjata api. Banyak fitnah yang beredar. Banyak yang bilang Aris Papua, padahal dia tidak pernah berfungsi di Cirebon Kota sampai detik ini. Anwar, polisi, itu dipleret, tidak pernah. Gugun hanya pembantu, dan sudah ada penyerahan dari narkoba ke Propam. Selesai, tukasnya. Setelah 8 tahun terkubur, kasus Vina Cirebon kembali dibuka dengan babak baru. Para terpidana kasus Vina mengajukan PK. Saat itu, kesaksian Dede berkontribusi pada vonis para terpidana. Ia mengakui bahwa keterangannya pada 2016 silam tidak benar. Ia pun mencabut keterangan kesaksiannya saat membuat berita acara pemeriksaan atau BAP di Polres Cirebon Kota pada tahun 2016. Bahkan Dede mengaku bahwa kesaksiannya saat itu memberikan keterangan palsu tentang kematian Vina dan Eki oleh teman kerjanya di tempat pencucian mobil, bernama Aep. Dalam sidang PK tersebut, sempat terjadi momen emosional saat Dede meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina tersebut. Bahkan Dede memeluk satu persatu terpidana. Ia mengaku diajak Aep ke Polres Cirebon Kota bertemu Ibtu Rudiana. Aep dan Rudiana lantas memberi arahan pada Dede. Dede juga mengungkap bahwa Aep menyimpan dendam pada terpidana kasus Vina karena pernah digerebek bersama seorang wanita di bengkel cuci mobil. Selain minta maaf, Dede sempat memberikan pengakuan mengejutkan ia rela dipenjara menggantikan para terpidana. Lalu, bagaimana nasib Dede Riswanto setelah pengakuan dan pengajuannya rela dipenjara tersebut? Menurut kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, aksi Dede rela dipenjara tidak bisa dilakukan kecuali terpidana merasa dirugikan. Putri Maya Rumanti mengatakan para terpidana kasus Vina harus melaporkan ke polisi atas kesaksian palsu yang dilakukan Dede tersebut sehingga baru bisa dipenjara. Namun, ternyata hingga kini para terpidana tak mengajukan laporan kesaksian palsu oleh Dede tersebut. Terlebih Dede dan para terpidana sudah saling memaafkan dalam kesempatan sidang PK beberapa waktu lalu. Bareskrim Polri masih mempelajari laporan dugaan penyiksaan terhadap terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Juhandhani Raharjo Puro mengungkapkan, Rudiana selaku ayah korban Eki yang merupakan anggota kepolisian berstatus sebagai terlapor dalam perkara dugaan penyiksaan tersebut. Jadi pada saat ini, Bareskrim terkait laporan Rudiana masih dalam proses. Dalam proses artinya penyidik saat ini sedang mempelajari laporan, ujarnya, Selasa, 23 Juli 2024. Penyidik Bareskrim tetap mematuhi asas praduga tidak bersalah dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Kepada siapapun kita tetap menganut asas tersebut, karena asas ini merupakan asas yang sudah diatur dalam KUHP yang harus kita patuhi, kata Juhandhani. Menurut Ketua LPSK, Ahmadi, ditemukan kejanggalan dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. LPSK juga menemukan adanya dugaan penyiksaan terhadap terpidana pada awal penyelidikan kasus ini. Dugaan penyiksaan itu dilakukan untuk mendapatkan keterangan terkait kasus pembunuhan pada 2016. LPSK menggunakan istilah penyiksaan berdasarkan Konvensi Anti Kekerasan yang telah diratifikasi Indonesia.